Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan karunia yang amat besar, merasakan udara yang segar, merasakan kenikmatan alam yang demikian indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tenang-tenang saja, dalam kondisi yang damai-damai saja, dalam kondisi yang membahagiakan. Ternyata kondisi alam pun mampu membuat kita bahagia. Kondisi dan situasi lingkungan kita juga akan mempengaruhi diri kita, mempengaruhi psikologis kita, supaya kita menjadi orang bahagia. Tentu yang paling tinggi yang membuat kita bisa bahagia adalah selalu merasa puas dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan kita tertinggi, mari kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menjadikan alam semesta ini yang demikian indah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita, pasangan kita dan alam semesta ini penuh dengan warna-warni. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang layak kita sembah, karena memang Allah satu-satunya yang mampu menjadi Tuhan dan layak kita sembah, sehingga penyembahan total kita kepadanya ini menjadi satu kewajiban, dan sebagai seorang muslim yang taat kepadanya akan terus mengatakan la ilaha illallah. Berikutnya Allahu akbar, kita besarkan Allah. Karena memang ketika kita melihat alam semesta yang terbentang ini, tidak ada satupun kekuasaan kita, tidak ada satupun yang kita bisa besarkan. Walaupun ilmuwan sampai sederet gelarnya, sampai tingkat profesor diakui dunia, bahkan penerima Nobel sekalipun, belum tentu dan pasti tidak akan mampu bisa menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita bersolawat kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah ini menjadi karakter dakwah bil hikmah untuk bersenandung solawat, bersenandung bacaan Al-Quran. Karena antara lain kepentingannya, kita bisa menggerakkan fungsi otak kita, fungsi mata kita, fungsi telinga kita, bahkan semua yang ada di unsur lidah kita, sampai jantung pun akan mengelola darah demikian indah. Oleh karena itu, salah satu cara kita untuk mencapai ketenangan antara lain adalah bersenandung. Maka kita upayakan senandung kita, senandung yang positif, yang mengandungkan pelajaran. Itu ada baca Quran, itu ada solawat, di situ aja puji-pujian atau puisi lainnya, itu dalam rangka kita mengarah kepada kebaikan. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang sukses. Semua orang merindukan kesuksesan, semua orang merindukan keberhasilan. Apa sebenarnya keberhasilan itu? Apa yang sebenarnya keberuntungan itu? Ternyata dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses, sungguh telah bahagia, sungguh telah beruntung. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Siapa yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang dengan solatnya dengan khusyuk. Salah satu ciri orang yang beruntung,
Salah satu ciri orang yang sukses, orang yang mampu menundukkan, orang yang mampu berkata Allahu Akbar, orang yang mampu mengatakan Sami Allahu liman hamida, orang yang mampu mengatakan Allahu Akbar dalam sujudnya, Allahu Akbar, dan begitu seterusnya. Maka kita akan menjadi orang yang beruntung, kita akan menjadi orang yang bahagia ketika kita lakukan sholat dengan khusyuk. Sholat dengan khusyuk ini menurut Imam Ghazali beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah pada saat takbir engkau fokuskan dan khusyukkan itu hanya Allah dan engkau. Maka ketika kita mazhab Syafi'i menggunakan usolli misalnya, maka pada saat takbir yang ada adalah kita yang pasang niat, saya sholat karena Allah. Itu minimal yang harus ada. Pada saat itu kita sedang menjadi orang yang berbahagia. Kita menjadi orang yang beruntung, kita menjadi orang yang sukses. Kenapa sukses? Karena kita mampu menjaga sholat kita. Bahkan yang kedua, tingkatan kedua, kita mampu selama surah Al-Fatihah itu betul-betul khusyuk. Mulai dari basmalah sampai kepada waladhdallin, amin. Terjaga betul. Kita paham maknanya, kita betul-betul fokus kepada pemaknaan, penghambaan secara total. Maka ini adalah kebahagiaan sebagai seorang hamba, sebagai seorang mukmin, itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita pastikan kita beranikan diri untuk terus menjaga sholat kita. Tidak hanya itu, ternyata mereka membutuhkan hafizun. Sholat itu adalah sholat hafizun, yang menjaga sholatnya. Bahkan ada lagi sholat daimun, yang terus menerus menjaga nilai-nilai sholatnya. Tidak hanya kita belajar sholat yang khusyuk, tapi bagaimana efek dari sholat itu. Ketika ada orang sebelum sholat belajar bersuci, maka orang yang beruntung, orang yang sukses itu akan menjaga kesucian hatinya, akan menjaga kesucian pikirannya, akan menjaga kesucian akhlaknya. Maka dia akan beruntung. Di dunia akan disenangi oleh makhluk Allah, kemudian di hadapan Allah dan para malaikatnya dia akan menyenanginya. Termasuk ketika ada orang yang sholat daimun, sholat khusyuk itu adalah sholat yang terus menerus. Ada yang menjaga nilai-nilai walaupun dia tidak sholat, tetapi setelah sholat nilai-nilai sholatnya dia jaga. Misalnya Allahu Akbar, dia berkata Allah yang maha besar, berarti dia akan menjaga sholat daimun. Sholat yang terus menerus, yaitu adalah dalam hidup dan kehidupannya itu tidak akan pernah membusungkan dada, tidak akan pernah menyombongkan diri. Inilah aku yang paling hebat, inilah aku yang paling pintar, inilah aku yang paling jos misalnya. Semua itu tidak akan muncul dari dirinya, karena memang yang besar adalah Allah. Maka dia akan beruntung, maka dia akan tenang, maka dia akan nyaman dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian dia berani untuk ruku, dia berani untuk sujud, sampai berkata at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, sampai kepada assalamu alaina, yang selamat bukan saya sendiri, kata Rasulullah, saya ingin menyelamatkan orang banyak. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, yang selamat bukan saya saja ya Allah, saya butuh menyelamatkan orang banyak. Maka orang yang beruntung adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Maka dalam Al-Quran paling banyak menurut para mufasir itu bicara tentang sholat, tetapi lebih banyak lagi adalah tentang infak, lebih banyak lagi tentang sedekah, lebih banyak lagi tentang wakaf. Berarti selain hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama, hablum minan nas, ini menjadi penting kita jaga. Maka inilah yang akan menjadi bahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita berdoa kepada Allah, solat akan kita jaga. Tidak hanya solat ritual, tapi solat daimun, solat hafizun, solat yang terus menerus kita jaga. Kemudian solat yang
daimun yang memang secara nilai akan kita jaga dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun ini satu persoalan yang bisa kita membuat kita hidup bahagia, satu persoalan ini qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Siapa mereka? Mereka yang pada saat sholatnya khusyuk, antara lain sholatnya yang betul, kemudian selesai sholat dia menebarkan kedamaian dan memberikan manfaat kepada sesama. Demikian sebagai renungan kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.